Seorang siswa SMU ambruk ditikam dua kawannya saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional di Ambon. Banjir merendam ratusan rumah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sementara banjir di Kabupaten Kutai Barat mulai surut. Selamat sore, saya Putra Nababan dan tawuran antar pelajar di Ambon mengawali laporan kami hari ini. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Ambon, Maluku dinodai tawuran antar pelajar. Akibat tawuran, seorang siswa SMU ditikam dan dirawat di Rumah Sakit Sumber Hidup. Tanpa alasan yang jelas, sejumlah siswa tiba-tiba menyerang sesama peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Merdeka Ambon. Akibat tawuran, Denis Mahakena, siswa kelas 1 SMU Negeri 2 Ambon, terpaksa dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Sumber Hidup karena mengalami luka tusukan benda tajam pada bagian kepala dan rusuk kiri. Korban ditusuk oleh dua orang kakak beradik, Ian Franz dan Marcel Patiselano. Rekan Denis mengatakan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba korban langsung ditusuk. Dua pelaku penikaman yang sempat kabur berhasil diamankan anggota Reskrim Polsek Sirimau 3 jam setelah kejadian tersebut. Kedua pelaku penikaman hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Sirimau. Di Tangerang, Banten, peringatan Hari Pendidikan Nasional juga diwarnai kericuhan. Aparat bersih tegang dengan sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa dengan membakar ban dan jalan mundur sebagai simbol mundurnya dunia pendidikan. Aksi demo sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banten semula berlangsung damai. Kericuhan terjadi saat para mahasiswa membakar ban bekas di Jalan Protokol Kota Banten karena kesal dengan perkembangan pendidikan di kota ini. Dalam orasinya, mahasiswa mengkritik kepemimpinan pelaksana tugas Gubernur Banten, Ratu Atut Chosia, yang dinilai tidak memperhatikan dunia pendidikan. Menurut mahasiswa, banyaknya sekolah yang ambruk dan anggaran pendidikan dalam APBD Banten yang kurang dari 10% menjadi bukti ketidakpedulian gubernur pada dunia pendidikan. Mahasiswa juga melakukan aksi long march jalan mundur sebagai simbol mundurnya perkembangan pendidikan di Banten. Keprihatinan masih melingkupi nasib guru bantu di ibu kota. Pada peringatan Hardiknas tahun ini, mereka kembali menggelar aksi demonstrasi yang menggugat pemerintah yang tidak peduli nasib mereka. Para guru bantu yang telah mengabdi puluhan tahun, nasibnya kini masih belum menentu dan tidak juga diangkat menjadi pegawai negeri. Hari Pendidikan Nasional di Jakarta hari ini juga diwarnai aksi demo ratusan guru bantu. Anggota Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia atau FKGBI ini menuntut pemerintah khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk memikirkan nasib mereka. Mereka menilai pemerintah tidak peduli terhadap keberadaan para guru bantu. Padahal tanggung jawab mereka dalam sistem pendidikan tidak jauh berbeda dengan pendidik-pendidik pegawai negeri sipil. Dalam penerimaan CPNS kemarin, mereka mengaku kecewa karena banyak di antara mereka yang dibatalkan penerimaannya secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Selain itu, mereka juga memprotes status yang tidak berubah, padahal sebagian besar dari mereka sudah mengabdi menjadi guru selama lebih dari 10 tahun. Di akhir orasi, mereka menyerukan bahwa guru bantu di Indonesia adalah pahlawan yang benar-benar tanpa tanda jasa. Dintamira Kusuma dan Mahdi Wicaksono melaporkan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional diwarnai aksi unjuk rasa oleh pelajar dan mahasiswa di sejumlah daerah. Mereka menuntut pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Sekitar 150 pelajar SMK Muhammadiyah Jalan Senapelan Pekanbaru berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Riau mengecam Pemda Riau yang dinilai tidak serius menangani pendidikan. Hingga kini 60% penduduk Riau hanya tamat sekolah dasar. Mereka juga menuntut penambahan guru bantu di Riau yang saat ini masih kekurangan sekitar 3.000 lebih guru. Hari Pendidikan Nasional juga diperingati dengan unjuk rasa oleh pelajar di Mataram, NTB yang tergabung dalam Aliansi Muda Muhammadiyah di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB. Selain memprotes mahalnya biaya pendidikan, para pelajar juga menuntut anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Makassar berunjuk rasa di depan Monumen Mandala Makassar menuntut pemerintah merealisasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Dalam aksinya, para mahasiswa menyandera mobil tangki dan menggelar panggung bebas di atas mobil tangki. Aksi unjuk rasa juga dilakukan sejumlah elemen mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Utara, Medan. Menurut mahasiswa, selama ini pendidikan belum memihak kepada masyarakat miskin. Sementara di Jember, Jawa Timur, puluhan aktivis mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD setempat. Selain menuntut pendidikan gratis, mereka juga menolak privatisasi pendidikan. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Pemirsa, kondisi gedung sekolah dasar yang rusak berat merupakan potret suram pendidikan di Indonesia. Seperti yang dialami ratusan siswa SD di Cianjur, Jawa Barat yang belajar dengan beralaskan tikar dan koran. Meski hanya beralaskan tikar dan koran, ratusan siswa sekolah dasar Negeri Tanjung Sari 3, Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat ini tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Sebagian siswa bahkan harus rela berdiri untuk mengikuti pelajaran karena meja dan kursi sudah lapuk, tidak bisa lagi digunakan. Kondisi ini diperparah dengan ruang kelas sekolah yang nyaris ambruk. Dari 6 ruang kelas yang ada, 3 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan cukup parah. Jika turun hujan, atap ruang kelas bocor hingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ini Pak. Ini udah lama Pak, sekitar 5 tahunan lah rusak begini. Iya. Semenjak saya ini di sini saya udah 15 tahun Pak. Sudah 15 tahun. Dari tahun 94 saya di SK di sini. Iya. Ini udah rusak dulu. Memang sudah ada semacam perbaikan kecil Pak. Iya. Cuman barangkali Pihak sekolah sebenarnya sudah sering mengajukan permohonan renovasi bangunan SD yang dibangun tahun 1988 ini. Namun hingga kini belum ada realisasi dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, kontributor RCTI melaporkan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah untuk merenovasi gedung sekolah rusak di Indonesia. Bambang Sudibyo mengaku telah menandatangani MOU dengan para gubernur dan bupati lebih dari separuh provinsi di Indonesia untuk program renovasi sekolah rusak. Saat ini jumlah sekolah rusak tingkat sekolah dasar negeri dan swasta yang terdata di Depdiknas mencapai hampir 494.000 atau lebih dari 56%. Bambang mengakui dari angka tersebut, Jawa Barat merupakan daerah yang jumlah sekolah rusaknya paling banyak. Bambang mengatakan tahun ini ia akan meresmikan beberapa sekolah dan madrasah di Tangerang yang telah selesai direnovasi. Mengenai keterbatasan tenaga pengajar, Mendiknas mengatakan ia telah memiliki komitmen dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk menyerap guru bantu di seluruh Indonesia menjadi pegawai negeri sipil dalam jangka waktu 2 tahun. Para guru bantu yang telah melalui mekanisme tes CPNS standar tinggal menyelesaikan prosedur administratif saja. Dalam waktu 2 tahun, ya, jadi akan diangkat ya. Saya terakhir konfirmasikan ya, komitmen kepada Menpan tetap komit untuk menyerap guru bantu itu paling lambat tahun 2007. Pemirsa, lembar kelam dunia pendidikan kita tak hanya dilihat dari banyaknya sekolah rusak, mahalnya biaya pendidikan. Kesejahteraan guru juga masih jauh dari memadai. Sartono misalnya, pencipta lagu Himne Guru ini, hingga pensiun masih berstatus guru tidak tetap dengan gaji Rp60.000 per bulan. Kehidupan Sartono, pencipta lagu Himne Guru, mewakili banyak kondisi guru di tanah air saat ini. Ia telah mengabdi sebagai guru selama puluhan tahun dan berhenti mengajar dari sebuah sekolah swasta tahun 2002 lalu dengan gaji hanya Rp60.000 per bulan. Tragisnya, sejak berhenti mengajar, gaji tak lagi ia terima. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keluarganya kini bergantung pada penghasilan sang istri Damiati yang mengajar di sebuah sekolah dasar negeri di Madiun, Jawa Timur. Padahal karya besar pernah disumbangkan pria berusia 67 tahun ini.
Lagu Himne Guru yang sering dinyanyikan pada setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah ciptaannya di tahun 1980. Ironisnya, ia tidak pernah mendapat royalti, meski Depdiknas mencantumkan lagu itu di beberapa buku sekolah. Yang ia dapat hanyalah beberapa penghargaan dari beberapa pejabat yang kini menjadi hiasan dinding rumah sederhananya di Madiun. Nah, untuk mengatasi itu, alangkah baiknya kalau bapak-bapak itu berusaha secara legal, artinya misalkan yang pintar matematika mendirikan grup semacam memberi bimbingan dan tambahan les-les matematika kepada anak-anak yang memerlukan. Meski nasib baik tidak berpihak padanya, Sartono tidak pernah mengeluh apalagi menyesali nasibnya. Menurutnya, minimnya kesejahteraan guru di tanah air adalah sebuah risiko pekerjaan yang harus dihadapi dengan sabar. Dari Madiun, Jawa Timur, kontributor Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan masih enggan mengungsi meski sudah diberitahu oleh Kapolsek Cangkringan bahwa kondisi Gunung Merapi kritis. Laporan selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, sejumlah kawasan di Kota Batam terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga mengakibatkan ribuan buruh pabrik terlantar karena arus lalu lintas jalan raya di beberapa ruas jalan utama lumpuh total. Lumpuhnya arus lalu lintas membuat ribuan buruh gagal masuk kerja karena tidak ada angkutan umum yang berani menerobos banjir. Sebagian buruh yang nekat bekerja harus berjalan kaki melewati jalan alternatif menuju pabrik sejauh 1 km. Banjir terparah terjadi di kawasan Muka Kuning dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Banjir juga menggenangi puluhan rumah di komplek perumahan Legenda Malaka, Batam Center. Meski tidak separah bulan lalu, banjir kali ini juga merepotkan warga karena air masuk ke rumah dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Banjir di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur merendam ratusan rumah dan area persawahan di 2 kecamatan. Sedangkan banjir di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang telah berlangsung selama sepekan mulai surut. Banjir di Kabupaten Ponorogo terjadi Senin malam akibat meluapnya sungai Sumber yang tidak bisa menampung volume air kiriman dari sejumlah dataran tinggi. Banjir mengenangi sekitar 350 rumah di 5 desa di Kecamatan Kota dan Siman. Ratusan hektar lahan pertanian milik warga juga terendam air. Sementara jalan antara desa di Kecamatan Kota ditutup dengan menggunakan bambu yang dihadangkan di tengah jalan, mengingat banjir kiriman pada kali ini volume airnya cukup deras dan membahayakan. Banjir baru surut pada Selasa pagi. Di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, banjir mulai surut. Banjir di wilayah ini sudah berlangsung selama sepekan. Ketinggian air semula mencapai 3 meter, kini tinggal sekitar setengah meter hingga 1 meter. Banjir kini bergeser ke daerah hilir, yakni di Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Danau Jempang, dan Kecamatan Kota Bangun. Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Tony Imang, mengungkapkan banjir selama sepekan telah melumpuhkan roda perekonomian. Sejumlah harga bahan pokok melambung. Untuk meringankan beban warga, pemerintah kabupaten telah membagikan mie instan untuk warga yang kekurangan bahan makanan. Koresponden dan kontributor RCTI melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur dan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pemirsa, warga lereng gunung di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan evakuasi mandiri untuk mengungsi ke barak. Namun juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan, masih enggan mengungsi meski sudah diberitahu oleh Kapolsek Cangkringan bahwa kondisi Gunung Merapi kritis. Korlak Kecamatan put warga ingkang badhe. Upaya Kapolsek Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk membujuk juru kunci Gunung Merapi, Raden Ngabehi Surakso Hargo, yang lebih dikenal dengan nama Mbah Marijan, sia-sia. Mbah Marijan menolak mengungsi ke barak dan memilih untuk tetap tinggal di rumahnya di Dusun Kinarjo, Desa Umbul Harjo Pakem, yang termasuk daerah rawan bencana karena hanya sekitar 6 km dari puncak Gunung Merapi. Mbah Marijan tidak bersedia mengungsi dengan alasan akan melakukan meditasi agar Gunung Merapi tidak meletus dan berdoa agar tidak jatuh korban jiwa jika Merapi meletus.
Selama ini Mbah Marijan dianggap sebagian warga paling mengetahui kondisi Merapi. Itu keperluannya ini namanya meminta di sini supaya nanti bisa keselamatan, semua itu saja akan prihatin di sini saja. Kalau prihatin ini orang banyak dinamakan pengungsi, itu namakan saja tidak bisa prihatin. Ya. Upaya evakuasi warga di sekitar Merapi sendiri terus dilakukan. Selasa siang, ratusan warga di Dusun Kinarjo dan Dusun Turgo, Desa Purwo Binangun, Kecamatan Pakem dengan sukarela mengungsi. Hingga kini jumlah warga Kabupaten Sleman yang mengungsi ke Barak mencapai 500 orang lebih. Sebagian lainnya, terutama lelaki dewasa, masih bertahan untuk menjaga keamanan di desa masing-masing. Sigit Purwita dan Sarjono melaporkan dari Yogyakarta. Pemirsa, terpidana kasus pembobolan Bank BNI Adrian Wauruntu membantah pernah memberikan uang kepada terdakwa Kombes Irman Santosa. Selengkapnya setelah pariwara hanya di seputar Indonesia. Pemirsa, dua hal yang bertolak belakang terungkap dalam sidang kasus BNI hari ini. Terpidana kasus pembobolan Bank BNI Adrian Herling Wauruntu membantah pernah memberikan uang kepada terdakwa Kombes Irman Santoso. Namun Adrian mengakui barang bukti berupa 2 lembar kwitansi yang ia tanda tangani senilai 15,5 miliar untuk operasional Mabes Polri. Sidang dengan terdakwa Kepala Unit 2 Perbankan dan Pencucian Uang Mabes Polri, Kombes Irman Santosa, Selasa siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi kunci terpidana kasus pembobolan Bank BNI Adrian Herling Wauruntu. Dalam sidang, Adrian membantah pernah memberikan uang belasan miliar rupiah kepada terdakwa Irman Santosa. Karena memang jadi begini ya, ini selalu dibilang saya menutup-nutupi. Tapi memang banyak yang saya tidak tahu, kalau saya tidak tahu ya saya tidak tahu, saya tidak mau memfitnah gitu loh. Jangan kita mengatakan seakan-akan tahu. Kalau kan sudah dibilang, kalau tidak menjalaninya sendiri, kalau hanya dengar-dengar rumor, itu bukan tahu. Itu bukan tahu. Saya tidak juga bisa mempertanggungjawabkan kalau itu hanya rumor. Meski demikian, Adrian mengakui keaslian barang bukti 2 lembar kwitansi pemberian uang untuk operasional Mabes Polri, 15,5 miliar rupiah yang ia tanda tangani. Adrian mengaku uang dari Diki Iskandar Dinata ia serahkan 5,6 miliar rupiah kepada salah satu pengacaranya Ishak. Perinciannya 5 miliar untuk pengacara, 600 juta untuk kebutuhan sebuah perusahaan. Di persidangan, Adrian juga mengaku memberikan uang terima kasih karena diperbolehkan tidur di ruang Irman. Namun Adrian menolak merinci jumlah uang tersebut dan kepada siapa uang tersebut ia serahkan. Andi Muhyiddin melaporkan. Pemirsa, dalam berita terkait, mantan Kapolri Jenderal Polisi Dai Baktiar menegaskan siap diperiksa tim penyidik Mabes Polri terkait dugaan suap kasus BNI. Dugaan suap itu dilayangkan ke arah Dai Baktiar terkait penyelidikan Polri atas pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru beberapa waktu lalu. Penyidikan Polri atas dugaan suap dalam kasus BNI memunculkan nama Trunojoyo 1 sebagaimana tertulis dalam barang bukti kwitansi penerimaan uang. Dai Baktiar bersama mantan Kabareskrim Komjen Polisi Erwin Mapaseng disinyalir sejumlah pihak menerima suap 2 miliar rupiah dari Direksi BNI saat proses penyidikan kasus BNI. 3 penyidik Mabes Polri yang diduga menerima suap telah ditahan, yakni mantan Kabareskrim Komjen Suyitno Landung, Direktur 2 Ekonomi Khusus Brigjen Ismoko, dan Kepala Unit 2 Ekonomi Khusus Kombes Irman Santoso. Pemirsa, bagi Anda yang bertanya-tanya tentang hilangnya program-program produksi Star TV Group, pastikan Anda tetap bersama Seputar Indonesia. Pemirsa, Bagirmanan hari ini kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung. Proses pemilihan yang berlangsung teramat singkat memicu pertanyaan sejumlah pihak. Proses terpilihnya kembali Bagirmanan sebagai Ketua Mahkamah Agung berlangsung hanya sekitar 30 menit sejak surat suara dibagikan hingga penghitungan dan penetapan. Bagirmanan unggul 44 suara dari 48 suara Hakim Agung yang memilih. Setelah proses yang singkat ini, Bagir langsung ditetapkan sebagai Ketua MA periode tahun 2006-2011.
Bagir menyatakan bersyukur terpilih kembali, meski dalam waktu 2 tahun ke depan ia akan pensiun. Satu, yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang tidak membatasi masa jabatan. Sehingga mengacu pada undang-undang yang baru, masa jabatan Bagir Manan akan berakhir 18 Mei mendatang. Karena itu, rapat pleno MA memutuskan untuk menggelar pemilihan ketua MA hari Selasa ini tanpa didahului mekanisme pencalonan. Pada hari pemilihan, setiap hakim agung hanya perlu menuliskan 1 nama atau bisa menuliskan namanya sendiri sebagai calon ketua Mahkamah Agung dalam selembar surat suara. Rosalia Dewi dan Danang Yugo melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengancam melarang Star TV Group untuk berbisnis di Indonesia. Hal itu terkait dugaan praktek persaingan tidak sehat sehubungan dengan pengalihan hak siar channel-channel di bawah Star TV Group secara eksklusif kepada sebuah jaringan TV berlangganan di Indonesia. Sejak 1 Mei 2006, ribuan pelanggan pay TV sejumlah provider mendadak kehilangan tayangan dari channel-channel seperti Star World, Star Movies, ESPN Sports, National Geography, dan Channel V. Menurut salah satu provider, Indovision, putus tayang ini terjadi karena tidak diperpanjangnya kontrak oleh Star TV Group. Menurut Indovision, hal itu dilakukan secara sepihak oleh Star TV Group dengan menyerahkan hak siar eksklusif maupun hak pengelolaan negosiasi kontrak Star TV Group kepada PT Direct Vision milik Lipo Group. Indovision akhirnya menempuh jalur hukum dengan melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU hari Selasa. Indikasi persaingan usaha tidak sehat pun terbaca oleh pemerintah. Menkominfo Sofyan Jalil mengeluarkan keputusan yang bersifat mengancam keberadaan hak tayang Star TV Group di Indonesia. Pasalnya ternyata selain Indovision, Telkom Vision dan Indosat AM2 mengalami perlakuan serupa. Tidak membuka dan membiarkan semua pelanggan di Indonesia untuk saat ini boleh melanggan dan menyiarkan channel-channel dia seperti apa adanya. Sampai persoalan di KPPU selesai, maka kita juga akan melarang ke-7 channel ini beroperasi di Indonesia. Mulai nanti jam 12 malam. 7 channel itu kita akan larang beroperasi di Indonesia. Itu injunction juga. Sampai keputusan dibuat oleh KPPU. Selain itu, pemerintah juga melarang PT Direct Vision melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan sampai kasus ini selesai ditangani KPPU. Menkominfo mengatakan kebijakan dikeluarkan untuk menghindari pembajakan pelanggan secara tidak adil dan tidak sehat. Dentamira Kusuma dan Mahdi Wicaksono dan Diah Kristanti melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Seputar Indonesia hari ini. Selamat sore, sampai jumpa.